Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kembali Tuhan izinkan saya untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kepahitan itu bagaikan tanaman. Ia bisa berakar, bisa bertumbuh, dan bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kitalah yang membiarkan tumbuh dan berakar semakin jauh dan ke dalam. Bahkan mungkin sengaja atau tidak, kita memberi pupuk sehingga kepahitan itu semakin subur. Buahnya terlihat dalam relasi kita dengan sesama yang digambarkan oleh penulis Kitab Ibrani sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit dalam batin tidak hanya menggerus kasih, kegembiraan, dan ketentraman hidup kita, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca, mari kita melihat berkat-berkat yang bisa kita peroleh melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus sungguh-sungguh kita mengerti adalah menyimpan kepahitan berarti menyakiti diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita seekor ular masuk ke gudang. Saat merayap tanpa sengaja, ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukainya, mengakibatkan ular itu berbalik dan menggigit gergaji itu, yang justru menyebabkan mulutnya juga terluka. Merasa bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu lalu melilit gergaji itu, dan semakin kuat ia melilit gergaji itu, semakin ia terluka parah, hingga akhirnya ular itu pun mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati kita ibarat gergaji, yang bila terus kita balas justru hanya akan melukai diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Menyimpan sakit hati akan membuat kita meluapkan amarah dengan cara yang salah, seperti dengan cara membalas orang yang menyakiti kita. Saat kita berpikir untuk membalas orang yang telah menyakiti kita, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika terus mempertahankan kepahitan, perlahan tapi pasti sakit hati akan mematikan kita. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesakit apapun orang melukai hati kita, tetapi kalau kita simpan sakit hati itu, kita simpan dalam bentuk kepahitan, semakin lama kita menyimpan sakit hati dan kepahitan di dalam hidup kita, maka itu akan semakin menyakitkan diri kita sendiri, semakin merugikan diri kita sendiri. Ini yang seringkali tidak kita sadari dalam hidup kita. Kadangkala dalam hidup kita, kita senang dan bangga menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, padahal itu justru menyakiti diri sendiri. Semakin benci, semakin sakit hati kita kepada seseorang, maka semakin besarlah diri kita menyakiti diri sendiri. Itu yang pertama yang boleh kita pelajari di pagi hari ini, bahwa berkat firman Tuhan menolong kita
bahwa ketika kita menyimpan kepahitan dan sakit hati, itu justru menyakiti diri sendiri. Kalau engkau tidak mau mengalami sakit hati, kalau engkau tidak mau menyakiti diri sendiri, lepaskanlah, buanglah segala sakit hati dan kepahitan dalam hidupmu. Berkat firman Tuhan yang kedua yang bisa kita peroleh di pagi hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Allah membebaskan kita dari kepahitan. Sekali lagi saya ulangi bagi kita semua, hidup dalam kasih karunia Allah membebaskan kita dari kepahitan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu kunci yang dijanjikan oleh firman Tuhan agar kita tidak terbelenggu oleh kepahitan, yaitu senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita membutuhkan kasih karunia Yesus Kristus, sebab jika dengan kemampuan diri kita sendiri, pastilah kita tidak sanggup. Hanya dengan kasih karunia Allah maka kita bisa mematikan diri dan ego untuk membalas hal-hal yang telah menyakiti diri kita. Karena itu, hiduplah dalam kasih karunia Allah dengan menjaga hubungan yang tetap melekat kepada Tuhan, berdisiplin membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, dan berjalan seturut dengan kehendak Allah. Jika ada hal yang melukai hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, entah melalui ucapan atau perbuatan seseorang, selesaikanlah dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua hal perlu diresponi. Sebaliknya, seperti Kristus, marilah kita belajar bersabar untuk tidak membalas apa yang telah orang lain lakukan yang mungkin saja itu menyakiti dan melukai hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau mengandalkan dirimu sendiri, engkau tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kepahitan. Tetapi kalau kita hidup bergaul sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kasih Allah yang akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk bebas dari belenggu kepahitan dan sakit hati. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kasih karunia Allah setiap hari. Berkat yang ketiga yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini di pagi hari ini adalah mengampuni adalah sarana menghilangkan kepahitan. Sekali lagi saya ulangi untuk kita semua, mengampuni adalah sarana untuk menghilangkan kepahitan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun engkau, sehebat apapun engkau, hal yang paling sulit untuk kita lakukan ketika kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Jika hati kita sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, maka akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan di dalam diri kita. Saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan menjadi sulit mengampuni, bahkan sulit bersuka cita. Ingat bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Yang berikutnya, ciri seseorang yang menyimpan akar kepahitan yaitu mereka cenderung sering menyakiti hati sesamanya dan selalu memikirkan yang negatif. Orang yang memiliki akar kepahitan cenderung menjadi masalah bagi orang lain. Secara kesehatan, akar kepahitan pun dapat membahayakan diri sendiri karena dapat menimbulkan banyak penyakit. Berapa orang ada yang sakit sebab mereka tidak dapat mengampuni dan menyimpan dendam. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jauhkanlah hati kita dari akar kepahitan dengan memiliki kerendahan hati, di mana saat ada orang lain menyakiti hati kita, haruslah kita memberikan pengampunan. Seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan pernah saling menyalahkan, namun kita harus saling mengasihi. Pada umumnya sangat sulit bagi kita untuk memaafkan pada saat disakiti.
namun kita harus belajar bersikap rendah hati dengan mengampuni. Mengampuni dapat membuat hati kita dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita, sehingga tidak akan ada akar kepahitan dalam hati kita. Akar kepahitan dapat menghalangi doa kita kepada Tuhan, sebab saat kita berdoa kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita dari dendam atau sakit hati. Selain itu, dendam yang kita simpan juga menghalangi turunnya berkat Tuhan bagi kita. Hiduplah dalam kasih supaya berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tidak boleh sampai menyimpan akar kepahitan. Oleh sebab itu, ketika mulai ada rasa sakit hati, harus cepat-cepat diselesaikan agar tidak menjadi akar yang pahit. Tuhan rindu kita senantiasa hidup dalam kasih dan pengampunan, sehingga hati kita senantiasa bersuka cita. Jika kita sulit mengampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita mengampuni sesama kita. Izinkan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni. Dan mulai hari ini, bebaskanlah kehidupan kita dari akar pahit, sehingga kita akan mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kita menyimpan kepahitan, ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan sakit hati, kita pikir itu menguntungkan, itu salah, dan salah. Karena yang benar, ketika kita menyimpan segala kepahitan, sakit hati, dan dendam, itu sangat merugikan diri kita sendiri, baik secara fisik, secara kesehatan, bahkan secara rohani. Tidak ada manfaat dan keuntungannya. Justru itu akan menimbulkan kepahitan dalam hidup kita. Ketika hidup kita terbelenggu, tertawan oleh sakit hati, oleh dendam dan kepahitan, maka engkau tidak akan pernah menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Ketika engkau melihat orang yang menyakiti hati kita, maka hatimu luka lagi, hatimu tersayat lagi. Engkau tidak akan pernah lepas dari belenggu kuasa jahat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buanglah segala kepahitan, kemarahan, dendam dalam hati kita, sehingga hidup kita dibebaskan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi dalam Tuhan, mari hari ini kita jalani dengan sukacita di dalam Tuhan. Bebaskan dari kepahitan, bebaskan dari dendam, sehingga hidupmu diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.